kita umatnya, umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya membahas tentang kelahiran, tapi kita akan membahas bagaimana sikap manusia menyambut kelahiran Tuhan. Ya, bagaimana sikap manusia ketika menyambut Tuhan Yesus lahir. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang kesekian kali bahkan 100 kali menyambut kelahiran Tuhan. Karena ada orang yang pertama, kedua, dan ketiga yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Ada gembala, terus dia orang Majus, lalu Herodes. Tadi apa? Mempercayai adanya mujizat. Yang kedua, ya, merendahkan hati, merendahkan diri. Yang ketiga adalah membuktikan kasih Tuhan kepada kita, umatnya, umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya membahas tentang kelahiran, tapi kita akan membahas bagaimana sikap manusia menyambut kelahiran Tuhan. Ya, bagaimana sikap manusia ketika menyambut Tuhan Yesus lahir. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang kesekian kali bahkan 100 kali menyambut kelahiran Tuhan. Karena ada orang yang pertama, kedua, dan ketiga yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Ada gembala, terus dia orang Majus, lalu Herodes. Yesus Kristus ada 3. Yang pertama adalah mempercayai adanya mujizat. Mari sama-sama kita katakan mempercayai adanya mujizat. Semua percaya ada mujizat, amin. Ya, semua percaya ada mujizat. Dalam Lukas ini ya dikatakan bahwa di ayat 30 sampai 31 ya di situ di ayat 34 ya di ayat 34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Mujizat, kenapa saya katakan mujizat? Karena Bapak Ibu Saudara, Maria mengandung ketika dia dalam masa perawan. Dia belum menikah. Dia masih bertunangan dengan si Yusuf. Ya. Dia bertunangan dengan Yusuf dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, diam-diam Yusuf ingin memutuskan hubungan dengan si Maria. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia mengandung, padahal mereka belum menikah. Ya. Tetapi datanglah malaikat untuk mengatakan kepada Yusuf supaya dia mau mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Mujizat yang dialami Maria, Bapak Ibu Saudara, adalah mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena yang dikandungnya adalah anak yang kudus, anak yang besar, yaitu raja segala raja. Ya. Padahal kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin seorang wanita bisa hamil padahal belum menikah? Ya, kita mungkin sebagai manusia bagaimana mungkin? Ya, tetapi itulah yang dialami Maria dan itu adalah kuasa Tuhan. Ya, itu adalah kuasa Tuhan dan memilih Maria. Ya, dipilihlah Maria untuk mengandung anak yang kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ya, mujizat yang dinyatakan itu adalah tentang kelahiran Yesus kepada anak perawan, yaitu Maria. Bapak Saudara, dan ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, mereka mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Ya. Sehingga Maria pun, Bapak Saudara, Maria tidak bisa menolak. Ya, Maria sudah tidak bisa menolak karena sudah malaikat sendiri yang membicarakan, yang menyampaikan itu kepada dia. Dia tidak menolak, Bapak Ibu Saudara. Justru dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia meyakini adanya mujizat.
sini bahwa kuasa daripada Tuhan itu turun dalam dirinya. Dan mungkin Maria itu adalah ibu yang paling bangga, ya, bangga memiliki anak Tuhan Yesus, memiliki anak yang raja segala raja yang layak disembah. Dia itu memiliki kesenangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia juga merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dia tahu bahwa dia itu adalah hamba Tuhan. Ya, dia tahu dia itu adalah hamba Tuhan. Dia percaya, maka dikatakan, jadilah padaku apa yang kau katakan itu. Maka jadilah, Bapak Ibu Saudara. Jadilah, dan dia mengandung Tuhan Yesus, ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah mempercayai adanya mukjizat. Yang kedua adalah sikap rendah hati. Ya, adanya sikap rendah hati, dan juga ia merendahkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus merendahkan dirinya. Kenapa? Karena dia lahir di kandang yang hina, ya, di kandang domba, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu lahir di mana? Lahir di mana Bapak Ibu waktu Bapak Ibu lahir di mana? Di rumah, terus di mana lagi? Di rumah sakit, terus di mana lagi? Ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, ya, banyak tempat-tempat. Tetapi adakah yang lahir di kandang domba? Tidak ada, ya, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun, kalau kita tanya pun banyak, atau semua dunia ini tidak ada yang lahir di kandang domba. Hanya Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba, Bapak Ibu Saudara. Artinya dia merendahkan dirinya, dia mau lahir di kandang domba, di kandang yang